Kisah Para Apostolos 3 nomor 13. Artinya apostolos apa? Ya udah kan kau dibuang kan? Artinya kau dibuang, conge. Aman. Abang Rangit. Ya, Allah silakan. Abraham, Ishak dan Yakub telah mempermuliakan hambanya yaitu Yesus. Kalau Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu mempermuliakan hambanya, posisinya Allah Abraham, Ishak, Yakub itu Tuhannya atau apa ya? Yang mana yang Tuhan ini? Hamba atau Tuhan? Yang mana kira-kira? Tuhan itu Yesus. Yesuslah Tuhannya. Siapa? Yesus Kristus lah Tuhannya. Yesus Kristus. Jadi dalam Kisah Para Rasul 3:13 itu, ya, dikatakan begini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah mempermuliakan hambanya itu Yesus Kristus. Ini yang disebut dengan apa namanya? Tuhan itu yang mana? Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Yesus? Ya, kita lihat saja murid Yesus saja memanggil Yesus Tuhan. Tuhan, Bang, bukan Tuhan. Salah Anda itu. Coba Anda diplesetkan oleh LAI. Iya. Enggak lah. Yakin? Enggak lah. Karena Yakin? kalau kami Kristen, ketika ada ayat Enggak yang kita ada tidak cerita bisa Bang murid memanggil pahami. Yesus itu Tuhan, Rabi, Lord, Nah, Kurios. Enggak ada mereka Yoha- memanggil Yesus Tuhan, enggak ada Bang. Yohanes 20 ayat 28, Thomas memanggil Yesus itu Tuhan. Enggak, itu yo apa? Di situ itu kaget. Thomas itu ya Tuhanku, ya Allahku, bukan kepada Yesus. Anda ini enggak ngaca. Anda baca ya. Lukas 22 nomor 40. Yesus Ya. memerintahkan murid-murid untuk berdoa supaya terhindar dari percobaan. Berdoalah kalian supaya terhindar dari percobaan nih. Perintah Yesus. Data 41-nya dikatakan begini. Sabar, saya bacakan data ya. Lalu Yesus melangkah selemparan batu, ia berlutut dan berdoa kepada Bapa. Ya Bapa. Cawanmu ini mungkin akan berlalu, tapi biarlah kehendakmu. Lalu diutus seorang malaikat untuk memberi kekuatan. Bertambah takutlah Yesus. Iya kan? Sehingga dia keluar keringat seperti bulir-bulir darah. Data nomor 45-nya, Yesus mengatakan, Kevin, kau mau diskusi atau mau report? Kenapa kau dibawa dulu? Ya. Kalau mau diskusi, gak usah nyelam-nyelam. Iwan Pila dibawa sampai tetep layar. Sekarang begini, kalau betul Yesus itu ada Tuhan sewaktu itu, kenapa murid-murid diperintahkan Yesus bukan berdoa kepada dirinya? Justru Yesus berdoa kepada Bapa. Iya, Yesus kan turun sebagai Satu-satu, Silakan, Kevin. silakan Kevin. Kevin mungkin mau menjawab, silakan. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Dia kasih contoh untuk murid-muridnya bagaimana cara untuk berdoa kepada Bapa. Karena dia adalah Tuhan, dia kasih contoh caranya. Karena Termasuk dia adalah Oke. Tuhan. Oke, sekarang begini Iya. saya tanya. Sewaktu Yesus dibaptis ada berapa Tuhan itu? Satu. Satu. Oke, mari kita buka ya. Anda pernah baca Matius 3, 16, 17? Aku belum baca. Sesuai Oke. tema ya. Sesuai tema ini ya. Iya, sesuai tema. Oke, aku jawab temanya ya. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Nanti Tuhan. dulu, sabar. Di dalam data Matius 3 nomor 16 17 ya. Segera sesudah Yesus dibaptis ia keluar dari air. Lalu ia melihat ke langit terbuka, keluarlah Roh Allah dalam rupa burung merpati. Terdengarlah suara dari langit, dari surga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ada berapa Tuhan di situ? Satu. Hah? Satu. Hah? Satu. Yang benar deh. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan Tuhan? Sebentar aku mau menjelaskan. Roh Kudus Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Tuhan. Oke, dua ya. Yesus di air, baru keluar dari air. Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Yesus satu, Roh Kudus dua. Betul? Iya. Betul. Iya. Kemudian Bapa ada di langit. Betul? Iya. Oke, Matius 23 nomor 9. Janganlah
kamu menyebut seorang pun bapakmu yang ada di bumi. Sebab hanya satu bapakmu, yaitu dia yang di sorga. Jangan kau cengek-cengek kau. Ku tendang nanti kalau kau. Ya, ini data Bibelmu. Kenapa kau malu dibacakan Bibel kau? Sudah ya, sudah ya. Izinkan aku menjawab lah. Berapa tadi? Congek, jawab dulu pertanyaanku. Berapa Tuhan di situ? Hah? Inilah Kristen botol. Sudah Iya, jelas-jelas ada 3 pribadi. Iya, Yesus iya. ada di sungai. Roh Kudus ada di udara, di langit. Di langit. Bapa ada di surga. Ada berapa di situ pribadi? 1. Nah, kau di bawah. Berarti kau congek. Pih. Sudah. Kau ketawa-ketawa dibacain Bibel, kau ketawa-ketawa, congek kau. Yang dia maksud itu Tritunggalnya di situ. Mana satunya, Bang Rongit? Bapak ada di langit, di surga. Yesus ada di sungai. Kemudian Roh Kudus ada di langit. Kenapa? Kenapa? Yang kejam-kejam kau, kok aku yang kau salahkan kau? Congek kau. Coba dijawab pertanyaanku. Masalahnya apa? Oke, masalahnya aku Apa tanya. masalahnya? Yang saya tanya, satu-satunya Tuhan dalam kekristenan itu siapa? Silakan. Emang lu apa kamu nanya Tuhan saya? Ya sudah, buka mulut kau. Pih. Tahu diskusi. Iya kan? Ah, Roh Bang Kardus. Dian. Bang Dian, Iya. sekali-sekali jangan ludah, sekali-sekali dahak rohani. Kenapa? Dahak rohani loh. Ini ludah rohani terus. Nggak Dahak apa-apa lah. rohani. Saya lagi baik. Saya lagi baik. Hah? Saya lagi baik. Saya bersyukur Bang Dian naik. Iya, saya bersyukur Bang Dian naik ini saya bisa diam. Kalau tadi mah saya capek lihat oten-oten longor. Jadi ada Bang Dian ya syukurlah. Tapi jangan kasih ludah lah, dahak lah sekali-sekali. Iya. Masalahnya, masalahnya ini ditonton oleh banyak orang. Enggak masalah, Bang. Iya. Udah ketahuan Bang Rongit. Bang Rongit, tidak masalah. Saya sedang membacakan Bibel, dia ketawa-ketawa. Apa itu adabnya? Diam dulu kau cengek. Coba, layak tidak kitab sucinya dibacakan dia ketawa-ketawa Bang Rongit? Saya aja kalau ada orang baca Bibel, saya perhatikan itu. Kenapa? Itu kitab sucinya kalian nih. Saya punya Bibel loh nih, lihat nih. Lihat. Ada Bibel saya, Dek. Pakai modal saya diskusi ini nih. Beli buku, saya memperhatikan tuh. Siapa ini namanya? Misquoting Jesus. Siapa yang nulis? Barty Edmond. Orang berpendidikan yang saya baca dari Kristen, bukan asal ngomong. Kalian naik ke kaumal muslim ditanya Bibelnya ketawa-ketawa. Apa masalahnya? Loh, gue udah tahu ini diskusi. Emang kau diundang di sini untuk dicaci maki? Ya enggak lah. Bang Rongin, Anda diundang kemari bukan untuk dinas. Setuju nggak Ustaz Harun? Iyalah. Apa dia? Untuk Apa dia diajari. diundang untuk dinas? Untuk diajari. Coba saya tanya dulu Rongit sedikit aja sama-sama Rongit. Tadi Ya, silakan, Bang Dian silakan, ada Ustaz. Yesus. Rongit sebentar ya, sebentar ya. Host, ini ketampanan saya hilang loh gara-gara ini. Oh, ketutup matanya begitu loh. Naikkan ke atas sedikit, Os. Oh, saya Geser paham dikit ini. itu. Iya. Temanya geser dikit. Digeser Ke atas sini pakai aja, jari ke atas aja. sini. Ah, ya, Ah, dicoba. boleh. Wah, ini Bang Dian sama Nak Rimba ini memang mujahid setia ini. Sekaliman au mujahidan. Allah Akbar. Allahu Akbar. Jadi begini Rongit. Nah, begini Rongit ya. Ada Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya. Kemudian ada roh keluar dari langit berupa burung merpati. Kemudian ada suara dari sorga. Yang dari sorga itu suara siapa? Suara Tuhan. Hmm? Suara Tuhan. Coba dijawab dulu. Suara Tuhan. Halo, kedengaran nggak? Suara Halo, Tuhan. halo. Tuhan yang sedang berbicara itu siapa namanya? Sebentar. Gak usah keterangan, jawab aja. Yang dari sorga suara Tuhan.
Yang mana Tuhan yang mana yang sedang bersuara itu? Bapa di sorga, sang sumber. Ya, berarti Bapak, suara Bapak. Ya, Kemudian yang turun dari langit itu berupa burung merpati itu apa? Diminta aku dihapus, takut dia dibaca orang. Ini siapa yang jawab ini? Prajurit ini atau siapa ini yang jawab? Teman lama, teman Ya, Rongit jawab. Dari sorga ada suara Bapak. Yang turun berupa burung merpati itu siapa itu? kalian nggak paham soal itu. Astagfirullah. Ya udah, Yesus prajurit pasti Kristen ini ya. Tuhan. Kaulah saya tanya. Gini kau saya aja, tanya gini lah. aja. Bang Rongit mau dilimpahkan sama prajurit salib nggak? Bisa. silakan sama Prajurit salib, kau mau dilimpahkan nggak? Saya hanya mau Ya, membuktikan silakan saja prajurit, Yesus sebagai silakan Tuhan. dilimpahkan ke prajurit. Ya, Yesus sebagai Tuhan. Oke, bukti sekarang bahwa dia mengampuni manusia dari dosa. Nah sekarang saya tanya. Enggak, saya sedikit mengampuni aja Bang dosa Dian. itu Nanti kita Bang Dian siapa? lanjutkan. Saya sedikit aja. nanti dulu kemana-mana Kok kau kamu ini. sekarang saya nanya? Jadi asal ngomong Lomo. Sekarang jawab, di mana dalil bahwa Nah, inilah Allah repotnya dengan orang Kristen ini. gabungin Repot kalau udah kalian begini. berdua jawab pertanyaanku dulu. Nah kan ngomong. Belum mereka menjawab, sekarang saya tanya kata Kalau dia. Yesus sudah mengampuni orang yang Udah berdosa. lanjut ya Bang Dian, Di kayu kalau salib. begini capek lihat OT. Enggak, dia nih cocoknya. Kalau mau diskusi itu pelan-pelan, satu-satu. Woi, tahu nggak kau nih? Buka mulut kau goblek. Dah, Mana? kau dibilangin aku terima kau bilang begitu. Cuman kita bahas satu-satu. Congek kau. Betul, Yesus itu mengampuni dosa, tapi kau lupa. Di dalam data yang lain, Yesus memerintahkan murid-murid, maafkanlah dosa saudaramu supaya Bapak mengampuni dia. Baca Bible kau, bukan hanya Yesus yang mengampuni dosa, congek kalian ini. Dan Yesus itu mengatakan sesuatu yang diperintahkan Bapa. Bangunlah, dosamu sudah diampuni. Matius 6 nomor 4 kalau saya tidak salah. Itu berbicara, Yesus memberikan penggambaran. Kenapa Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu mau dibuang kemana, congek? Botol kali kau. Pelan-pelan kalau diskusi kami terima datamu. Tapi pelan-pelan gitu loh. Ya, pelan-pelan saya terima. Betul nggak Ustaz Aaron? Yesus memberi hidup kekal. Betul. Yesus menyatakan pengampunan dosa. Betul. Yesus bermukjizat. Betul. Nih Dian Pratama. Yang muslim yang mengatakan Yesus tidak punya mukjizat berarti dia muslimnya nggak pernah baca Bible. Betul, Yesus memberi mukjizat. Betul, Yesus memberi hidup kekal. Pertanyaannya, apakah itu mau dia atau perintah Bapak? Gampang kok. Iya, dan kok dibuang. Nah, lihat. Nih, aku naik ke Komal Kristen tadi pagi, penontonnya tembus 1.700. Begitu aku turun, penontonnya berapa? 70 biji. Kenapa? Hostnya bikin tema, ditanya dia sendiri nggak tahu. Ya, kalian ini jangan ngomong. Saya nih kalau naik ke Komal manapun tanya nih. Kalian yang muslim tanya, pernah tidak saya tidak on cam? Di Komal Kristen, di Agatha saya on cam. Yang namanya dulu ada pendeta teologi awan, saya on cam. Dia kewalahan. Iya kan? Berapa kali saya naik ke Komal kalian? Nggak ada. Dian pertama tuh jago kandang tuh. Saya datangi kandang kalian. Ditanya satu aja nyungsep kok. Itu yang namanya siapa? Ustaz Harun? Yang di Amerika penghujat itu. Gara-gara cuman kutanya begini. Saipudin Ibrahim, Ustaz. Taipudin itu begitu saya buka kamera dia langsung lompat itu. Bisa buka kamera anak rimba? Oh bisa. Plek, begitu saya buka kamera dia lompat. Yang Nah, jadi begitu tukang nama sampah saya di itu, Ustaz. bawah. Tukang sampah di Amerika itu. Ada anak rimba di bawah. Dia Enggak, takut. kita nggak usah bahas yang itu. Kita dalam ranah diskusi. Ini Dian Pratama. Simak baik-baik kalian Kristen. Saya tak pernah melecehkan orang. Saya ngomong boleh keras, boleh tegas, tapi saya tak pernah melecehkan individu. Orang lain boleh panggil ganti huruf dia T, saya tidak. Wallahi saya nggak mau. Kenapa? Itu bukan cara orang Muslim. Kita beradab kok. Oke, HS. Orisu, kau mau diskusi atau gimana? Silakan.
Enggak, saya mah cukup hadir aja. Makasih, makasih. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Abang Muslim? Waalaikumsalam. Izin di bawah Bang ya. Orisu, Iya. kau mau diskusi? Izin. Orisu, Kristen? Halo. Mau diskusi, brother? Iya, diskusi tentang apa? Ini Yesus pasti bukan Tuhan. Dalilnya mana? Matius 12 nomor 15. Kemudian KPR 3 nomor 13. Tadi Ya? pembaptisan ya. Pembaptisan kan? Apa itu pembaptisan? Ya, tadi kan di Sungai Yordan katanya tentang burung merpati. Oh, itu berbicara tentang keberadaan tiga pribadi. Nah, kan begini, saya tanya dulu sama Abang. Menurut Abang ini dalam pengajaran Kristen satu-satunya Tuhan siapa? Iwan Pila di bawah yang nonton hampir 700, bantu tap-tap layar dulu ya. Dalam Bible, Bang. Dalam Bible, bukan pengajaran Kristen. Di dalam Bible, Tuhan Gak itu apa-apa. siapa gitu. Enggak, kalau dia dibilang pengajaran Kristen, nanti dia dalam Bible mah dia apa? Enggak tahu. Kita tanya Kristen aja dulu. Menurut Kristen, Tuhan satu-satunya siapa, Bang? Orisu, silakan. Oh, Yesus. Tertulis di mana, Bang? Jadi Yesus dengan Bapaknya itu yang disebut Tritunggal bersama dengan Roh Kudus. Sama-sama berjalan satu. Iya kan saya tanya. Satu-satunya Tuhan di dalam Kristen itu Anak Imba tidak siapa? paham baru tertawa-tertawa saja tolol. Conge, kau nanya dengan aku kok kemana-mana kau? Jawab pertanyaanku. Satu-satunya Tuhan dalam Kristen, kau jawab tadi Yesus. Sekarang kau bilang Tritunggal, berarti tiga bukan satu. Coba dijawab yang tenang gitu loh. Jangan kemana-mana. Dengan saya saja, saya layani Anda baik-baik. Ayo Iwan Pila yang belum follow Dian Pratama 09 bantu di follow. Juga tolong dibantu digas, diperkuat komalnya minimal 50k. Ayo dikejar. Silakan. Orisu, satu-satunya Tuhan menurut Anda Begini ya, itu saya siapa? sampaikan sedikit, Bang Dian. Khususnya Muslim, ini supaya Komal kuat, tolong Ngelet, Ustaz Harun. tunjukkan interaksi Anda. Harus ada interaksi, harus ada kontribusi. Ya, apa interaksinya? Yaitu tap-tap layar. Dan itu juga memperkenalkan akun Anda. Yang kedua, tolong Anda berkontribusi terhadap komal-komal dakwah ini. Ya. Kontribusinya apa? Berikan dia lap-lap oren, bukan mengemis hostnya, bukan. Kalau give, kami nggak harap, tapi kalau Anda mau kirim itu nggak ada masalah. Tetapi untuk menguatkan komal, tolong berikan interaksi Anda berupa tap-tap layar. Kemudian tolong kontribusinya bukan untuk host ini, bukan, tetapi untuk menguatkan komal, ya. Tolong, nggak rugilah. Anda juga suatu waktu buka komal, biar ada ya juga berinteraksi sama berkontribusi. Ya, silakan. Itu loh. Kalau give kami nggak mengharap, sebentar. tapi Izin Ustaz silakan. Harun. Rusli Alajo Lanjut. Muslim atau Kristen? Pak Rusli. Pak Rusli Halajo. Ikhwan Villa bantu tap-tap layar ya, bantu tap layarnya. Ayo dikencangin. Pak Rusli monitor. Panggilan ketiga ya, mohon maaf Pak, diturunkan Pak ya, nggak ada respon. Pak Ridwan Melki, monitor. Monitor Pak dia. Ridwan Melki, Muslim Kristen Pak, mohon maaf. Kristen Pak Dian. Oke, kita di sini diskusi Bang ya, saya rasa kita menampilkan cara berdiskusi yang elegan, berbasis data, saling mendengarkan. Siap Bang? Iya siap. Oke, ini ada temanya Yesus pasti bukan Tuhan. Abang dari mana Bang? Boleh saya tahu Bang? Saya Protestan. Oke, Protestan. Oke. Pertanyaan kami untuk mengawal ini, Kristen yang Anda anut sekarang itu satu-satunya Tuhan siapa Bang?
satu-satunya Tuhan itu Ya, Allah itu. Allah. Oke. Pertanyaannya, kalau Allah itu tuh satu-satunya Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan nih? Saya pernah sudah diskusi sama Mas Dian ya. Saya boleh disclaimer nggak? Boleh, Ya. boleh. Apa kalau Yesus bukan Tuhan, boleh nggak saya bilang dia Tuhan? Oh, begini aja biar Bang nggak bertele-tele. Izin Bang Dian. Kalau yang dikatakan satu-satunya masih ada yang lain nggak? Itu aja. Nggak ada, Pak. Ya nggak ada. Siapa satu-satunya Tuhan kata Yesus? Ya Allah itu. Ya Allah. Berarti tidak ada Tuhan yang lain ya? Ya memang nggak ada Tuhan yang lain, Pak. Dia ini jujur, Ustadz Nah, Arum. berarti Yesus benar ya, bukan Tuhan ya? Tapi Asep saya Pras bisa Tidak Jelas. ada bilang Tuhan nggak? selain daripada Allah ya? Tapi saya bisa panggil Yesus Tuhan nggak? Atau Raja nggak? Boleh. Yesus boleh. Ya, Yesus Masalahnya, memang Bang. Tuhan, dia junjungan, dia Raja, dia Tuhan. ya. Makanya Masalahnya- ya, Ustadz Ya. Arun, masalahnya apakah Ya. dia disebut Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi? Mesias bagi orang-orang non-Yahudi? Abang baca KPR 13 nomor 23, Bang. Dan dari keturunannya lah Elohim telah membangkitkan seorang juru selamat bagi bangsa Israel. Itu dulu. Dan Yesus mengatakan Matius 15 nomor 24. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. 2. ya biar dia mengerti kalimat Bang Dian, saya perjelas. Elohim telah mengutus ya tadi. Ya, Elohim itu adalah Allah. Elohim itu sifat. Elohim itu Allah yang maha kuat. Itu artinya. Berarti Tuhan itu maha kuat. Elohim maha kuat. El Shaddai, El Roi maha tinggi ya. Itu sifat ya, biar kalian paham. Elohim maha kuat. El Shaddai, El Roi, El Alam, El Yisrael itu nama-nama dan sifat Allah ya. Biar kalian paham, jangan muter-muter nanti lagi. Lanjut Bang Dian. Ya, jadi begitu, Bang. Bang Ridwan, kira-kira kalau Yesus itu Tuhan, kalau saya perhatikan ini dibaca dalam data, ya. Nih, banyak sekali justru perkataan Yesus itu tidak pernah dia dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Kalau begitu, Abang meyakini tidak bahwasanya Yesus itu menembus dosa manusia di kayu salib itu? Kalau saya lebih kepada gambar itu, Imago Dei dalam Kejadian 1:6-7 itu dia representasi gambar itu atau eikon toteo itu, dia gambar itu. Dia gambar. Kalau gambar Jadi berarti dia gambar gini loh. Jadi konflik akhir dari gambar itu ada coba kita lihat di Wahyu 13. nomor Itu 4. ada dua pilihan. Gambar Allah mencerminkan Kristus, setia kepada Allah, sedangkan gambar binatang itu menyembah sistem dunia, menerima identitas palsu. Puncak konflik dari sejarah manusia itu akan ada di situ, Pak. Tapi gini, Bang. Kalau Abang ini jujur, Abang baca Kolose 1 nomor 15. Kalau kita baca di sini, Kolose 1:15 ini, Yesus itu Ya, ciptaan Allah Kolose yang 1:15. sulung. Iya, Sebentar, Imago Dei itu. Imago Ya, Dei. sebentar. Iya. kalau kita baca sebentar. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya, Ya. ini kan teori Paulus, Bang. Abang baca lagi Kolose 2 nomor 8. Gini loh, Pak. Gini Ya, loh, Pak. sebentar. Maksud saya begini. Sebentar, saya kasih abang poin dulu nih. Kalau abang berpegang dengan perkataan Paulus, karena kata Paulus, Yesus sendiri, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka persaksianku tidak benar. Kata Yesus, sebab aku memiliki kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu pekerjaan? Sebentar. Nanti abang saya beri kesempatan bicara. Yesus tatkala menyaksikan tentang dirinya, bersaksi tentang siapa dirinya,
itu dianggap tidak benar oleh Yesus sendiri. Maka dikatakan oleh Yesus, pekerjaan ini nih, pekerjaan Bapak ini, apa pekerjaan Bapak itu? Pertama, menyampaikan wahyu, Yohanes 3:34. Kedua, menyatakan hidup kekal itu seperti apa, ya kan? Ya. Itu dulu. Nah sekarang, kalau Yesus mengatakan persaksian Yohanes saja tidak penting, apalagi persaksian dirinya, apalagi persaksian Paulus. Ia adalah gambar nih. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan maka sebentar. Kalau dia ciptaan, ya, maka otomatis nih dia sama seperti kita. Gitu loh. Mas Christian, Roma 8 ayat 29 menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kolose 3 ayat 10. Nah, Injil bukan hanya pengampunan tetapi restorasi imago Dei. Udah cukup, Roma dulu. Sebentar Bang. Enggak, maksud saya gini, Iya, biar kita jangan capek kali. Enggak, Roma dulu, satu aja. Maksudmu saya sudah tahu, Roma dulu. Bentuknya sama dengan rupa manusia ya. Manusia yang mana yang serupa dengan Tuhan ini? Laki-laki atau perempuan? Maksud Bapak? Manusia ini ada dua, perempuan, laki-laki. Ya, rupa yang mana laki-laki yang diambil Tuhan? Nah, dari mana di situ rupa laki-laki? Tapi di situ cuman rupa manusia, nggak ada dia bilang laki-laki. Manusia itu ada perempuan, Ya, ada laki. Coba yang mana gambar Tuhan ini? Nah, rupa dengan gambar yang mana anaknya, gambar anaknya yang mana? Lah, biar Roma dulu, Roma. Saya sudah Roma jelaskan dulu, imago Dei itu apa, jangan Pak? banyak bawa ayat dulu. Nah, Roma bukan, itu Pak. sesuai dengan gambar manusia. Mas Dian dulu. Maksud saya gini Enggak, loh. dengan saya sudah ambil alih. Dengan saya saya sudah gini. ambil alih. Dengan saya. Maksud saya mau ngomong gini, Pak. Dengan saya. Roma dulu kau bilang. Mengambil Tadi rupa manusia. begini. Manusia yang mana dia ngambil rupanya? Roma dulu, Roma. Nggak bisa muter-muter. Roma dulu. Gambarnya manusia. Manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Jadi rupa Tuhan ini seperti apa? Seperti laki-laki kah? Seperti perempuan, Pak? Coba. Iya, tadi saya ngomong Kejadian 1 ayat 6, Keslem dan Debor itu gambar Allah itu. Iya, jangan muter-muter. Dengan saya nggak bisa muter-muter. Saya enggak mau Gambar manusia. Silakan Ustaz. Maksud saya nggak Ya. bicara itu, Pak. Saya bicara ke Saya tadi udah Mas tahu maksudmu. Kau bilang gambar Tuhan itu seperti Bukan, manusia. saya bukan ke situ, Seperti Pak. manusia yang mana? Saya bukan ke situ, Pak. Tujuan saya bukan ke situ, Pak. Nah, Saya maksud kemana saya maksudmu? Injil Sekarang saya itu kembali ke materi. kesimpulannya Saya dari kembali ke Roma. tema. Yesus pasti bukan Tuhan. Anda harus bicara berdasarkan Bible, ya. Di mana Yesus ini? Saya sedang mau bicara Yohanes 17 Bible, Bos. Saya dibuang? mau jelaskan. Dengar dulu. Apakah Matius 11:25 dibuang? Apakah Kisah Para Rasul 3:13 dibuang? 13:3 dibuang? Atau bagaimana? Pak, gini Pak, saya pernah diskusi dengan Mas Jangan Dian. gini-gini dijawab. Saya pernah diskusi dengan Mas Dian, Pak. Itu Tidak ada Alkitab urusan dengan Mas Dian, dengan saya, dengan Alkitab saya. Alkitab itu Bukti, ditulis, nggak ada Pak. urusan dengan Dian, nggak ada urusan Dengar dengan dulu, Dian Pak. Pratama, nggak ada. Tidak ada urusan dengan Dian. Coba sebutkan. Apakah harus dibuang Matius 11:25, Yohanes 17:3, Kisah Para Rasul 3:13, ya, Matius 3:4, Matius berapa lagi? Coba harus dibuang ayat itu. Kalau dia Tuhan, berikan ayatnya. Berikan ayat. Saya tadi bilang apa, Pak? Saya tadi bilang bukan Tuhan, toh. Saya bilang Ini kembali ke tema, apakah Yesus Tuhan atau bukan? Itu dulu. Saya tadi bilang, saya sudah bilang toh, Pak. Nah, baik, saya ulangi dari awal. Siapa Tuhanmu? Allah itu, Elohim itu, Pak. Allah cukup, nggak usah Elohim. Kau nggak ngerti apa Elohim. Allah, baik. Jangan Yesus jangan ini langsung siapa? gitu, Pak. Diskusi bukan begitu, Pak. Kau dengar. Jangan ajari saya Diskusi diskusi. itu bukan ya. begitu, Jangan Pak. ajari saya diskusi. Bapak nggak boleh. Jangan ajari saya diskusi. Inilah diskusi. Saya tidak, Baik, dengerin. saya tidak ngajari Bapak. Yesus menurutmu siapa? Jangan kemana-mana. Yesus menurutmu siapa? Kalau saya representasi gambar itu, gambar dia itu, gambar Allah itu. Representasi apa maksudnya? Yesus ini manusia atau bukan? Itu dulu. Yesus itu manusia, gambar itu, tapi representasi Bukan dari Tuhan Allah itu, ya. gambar Allah Bukan itu. Tuhan. Saya tidak bicara gambar. Yesus Lah, manusia terus atau Tuhan? bagaimana? Terus kita ini gambar atau bukan, Pak? Buang Bang Dian. Nggak ada isi kepala. Buang Bang Dian. Nah, aduh. Jangan adu-adu di sini. Kami saling mendengarkan itu. Buang Bang Dian. Bukan itu, Bang Dian Pak. moderator. Buang.
Nggak perlu. Muter-muter aja, nggak perlu. Buang Saya Bang Dian, nggak buang. putar. Nanti satu waktu Bapak kan Enggak, ketemu ke kamu situ. turun aja, buang. Karena kamu itu capek kami. Makanya saya bilang wa'lam annal aqla la yahtadiya illa bil akal. Wal bibilu lam yatabayyan illa bil akal. Wa'lam annal aqla wa'lam. Ketahuilah Sebentar. Ustaz Darul. bahwa nggak ada sabar-sabar ini Sebentar, saya diskusi, sapa dulu berdebat. Cancer. Hmm. Sebentar. Cancer dengan Aurel ini Muslim atau Kristen ya? Cancer? Aurel? Halo Cancer dan Aurel? Gak ada respon di bawah ya? Kalau Aurel? diskusi namanya harus ada kesimpulan. Kalau tidak bisa ditemukan kesimpulan, campakkan dia ke laut. Kasih makanan buaya. Nggak ada gunanya habis-habis waktu kita. Ini ngapa pula naik kau nih Erik? Udah kau buka mulut kau Erik. Fih. Lalu mereka bilang kita Bang Dian, jangan kejang-kejang. Sabarlah, jangan takutlah. Paling itu Oten bisanya. Jangan marah-marah lah. Siapa Jasmil. yang marah? Nggak ada. Izin sebentar Jasmil, kau Kristen ya? Apa yang mau kau jelaskan tadi? Silakan. Jasmil. Halo. Jasmil, apa yang mau kau jelaskan? Silakan. Ya, karena sesuai pertanyaan, Yesus itu Tuhan bukan? Bukan pertanyaan, pernyataan. Anda lihat di situ tanda seru, pernyataan. Saya menuduh dan saya pastikan Yesus bukan Tuhan berdasarkan Bible. Silakan bantah kalau kau katakan dia Tuhan. Jangan muter-muter dengan saya. Buka Bible 1 Korintus 8. Kau buka, jangan kau suruh orang. Saya mengatakan dia utusan berdasarkan Bible. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Saya udah buktikan berdasarkan Bible. Nah sekarang kau mengatakan dia Tuhan. Buktikan, jangan suruh saya yang buka. Kau buktikan. 1 Korintus 8. Monyet, Coba baca. jangan suruh saya dengar. Kau buka, jangan suruh saya. Kucampakkan kau nanti. Kamu Gini, Bang Jasmil, sebentar. Izin. Anda kalau di dalam diskusi, kalau Anda menyajikan data, Anda menyatakan statement data, Anda baca sendiri, Bang. Ya. Saya tahu kok di dalam bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesianya apa gitu loh. Coba Anda buka Bible-nya. Silakan. Gacor, Muslim atau Kristen? Gini Bang Gacor. Dian, mohon maaf Bang Dian, saya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tuduhan saya buktikan berdasarkan ayat, saya bacakan. Kalau dia mengatakan Yesus Tuhan, jangan disuruh saya. Masa saya disuruh membaca? Ya, Iyalah makanya. membacakannya. Iya, Bang Jasmil bacakan Itu. datanya. Silakan. Son Kok ini son of Kogoya. Son Kogoya, Muslim atau Kristen? Kristen. Oke, di sini tema kita Yesus pasti bukan Tuhan. Di mana datanya banyak. Matius 15 nomor 12. Itu mau nge-report Bang Dian, si Jasmil udah mau nge-report. Turun dulu. Anak Apa rimba kan boleh aja? bertanya sedikit. Dan kalian semua, Anak rimba boleh bertanya bagi sedikit. orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Ya, boleh datanya Bang di mana Bang? Silakan. Di mana datanya? Yohanes pasal 1 ayat 1 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, enggak apa-apa. Di mana di situ disebut di dalam Yohanes 1 pasal 1 tuh Yesus Tuhan tuh di mana, Bang? Yesus sendiri katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yohanes. Oh, ya udah. 10 Oke. ayat 30. Saya terima. Sewaktu disalib siapa yang disalib, Bang? Dia Yesus cara kemanusiaannya. Loh, kata Abang tadi satu.
Kenapa waktu disalib bapaknya kok pergi? Nggak satu dong kalau begitu. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, kapan dia 100% Tuhannya, Bang? Silakan. Kapan 100% Tuhan? Dia turun ke bumi melalui melahirkan di dalam kandungan Maria, melalui Roh Kudus. Itu menjadi manusia. 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, saya tahu, Bang. Betul itu. Yesus itu lahir itu di dalam data Lukas 1:26. Dan di dalam bulan ke-6 Elohim mengutus Gabriel ke suatu kota di Nazaret menemui seorang perawan bernama Maria yang sedang ditunangkan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Ya. Salam wahai Maria. Ya, jangan takut, kagetlah Maria. Engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau memberi namanya Yesus. Jadi Yesus ini lahir sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau di data ini, Bang, coba kira-kira. Slow aja kita. Ya, dia sebagai Tuhan. Dia Tuhan lahir. Dia Tuhan 100% Tuhan. Oke, Bang Lian, Dengar dulu, serahkan ke saya, dengar Bang, dulu. kalau dia Tuhan. Sebentar, Serahkan sebentar. lagi ke saya. Sebentar. Pelan-pelan Oh, iya, saja. Menurut Gabriel kepada Maria, ya, menurut Gabriel kepada Maria, yang akan dia kandung dan dilahirkan oleh Maria ini seorang Tuhan atau seorang manusia? Dia melahirkan seorang manusia. Manusia, oke. Kemudian yang disunatkan pada hari ke-8 itu Tuhan atau manusia? Lukas 2 nomor 21. Cara budaya orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Oke. Kemudian Lukas 22 nomor 22. Genap pada usia pentakhiran maka dia dikuduskan. Yang dikuduskan ini manusia atau Tuhan? Itu budaya Yahudi. Dijawab dulu, Tuhan atau manusia? Dia manusia, makanya pakai budaya Yahudi. You know? Lalu yang dibaptis di Sungai Yordan, sesudah Yesus dibaptis, ia segera keluar dari langit, dari sungai, menatap ke langit. Terbukalah langit, keluarlah roh Allah dalam rupa burung merpati. Terdengarlah suara dari surga, ini anakku yang kukasih. Yesus di Sungai Yordan waktu dibaptis ini manusia itu bukan? Iya, dia manusia. Oke, bagus. Bagus. Yohanes 7 nomor 1. Yesus berjalan-jalan di Galilea karena dia tahu di Yudea ada orang-orang berusaha untuk membunuh dia. Yang lari dari pembunuhan ini manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia, oke. Kemudian yang diadili, oh enggak, saya enggak bawa ke sana. Di dalam data Yohanes 4 nomor 25. Begini kalimatnya. Lalu wanita Samaria itu menjawab, "Tuan, aku tahu mereka mengatakan Mesias yang akan datang. Kalau dia datang, maka dia akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kami." Engkau benar, akulah dia. Yesus membenarkan kepada wanita Samaria yang dikatakan tadi dalam data Yohanes 4:19, nyata, Tuhan nyata bagiku engkau seorang nabi. Saya tanya dulu, nabi itu manusia atau Tuhan? Nabi, yang disebut nabi itu manusia atau Tuhan, Pak Son? Pak Kogoya? Yang disebut nabi itu manusia atau Tuhan? Nabi, nabi. Halo. Yang disebut nabi itu Tuhan atau manusia? Nabi manusia lah. Oke, bagus, bagus.
Oke, lanjut. Data Lukas 22 nomor 41. Yesus bukan nabi. Yesus Sabar. bukan nabi. Nabi, Anda ini nggak tahu. Lukas 4:24. Oh, Engkau nabi dari Nazaret. Nah ini. Matius Yesus bukan 11 nabi. sebentar. Itu menurut Bang. kalian, itu menurut orang Loh, Islam. abang ini nggak tahu baca Bible makanya. Aduh. Nah, itu menurut Anda. Makanya Bang Dian, bukan Bang nabi. Dian, saya bongkar dulu akalnya, baru nanti saya serahkan sama Bang Dian. Di mana Ini datanya? akalnya Mana belum datanya? berfungsi. Saya periksa dulu mental, akal dan pikirannya. Nanti baru abang ke ayat-ayat. Ini belum berfungsi akalnya. Saya cek lagi ya. Izin ya Bang Dian Kalau ya. anak rimba saya nggak Baik. percaya. Memang Diam. itu Songong, terlalu apa, jadi Songgogo. kamu nggak percaya. Tadi kau Orang bilang tua begitu Yesus saya nggak 100% manusia, 100% Bisa berdebat Tuhan. sama saya. sama orang tua 100% terlalu ditambah apa 100% ada berapa persen? 200%. 200 per 100 ada berapa? 2. Berarti Tuhanmu ada 2. 1. Bertobatlah kau Kalau sebelum kau pun dia mati. sudah Sebelum dua. ajal menjemputmu, bertobatlah kau. Ya Allah, diam dulu Ya, Gacor. lanjut. Son Gogo, kau bilang dia kapan dia itu sebagai manusia. Nah, sebagai Tuhan, kapan dia sebagai Tuhan? Coba saya mau tahu juga dulu. Kapan dia jadi Tuhan, si Yesus ini? Dia di bumi itu sebagai manusia, you know. Baik, terus di mana dia jadi Tuhan? Dia datang ke dunia itu Saya sebagai tidak tanya datang. Sekarang kau bilang dia di bumi sebagai manusia. Nah, dia menjadi Tuhan di mana? Itu Dia pertanyaannya. dalam Akal dulu kita pakai. pekerjaannya. Gak usah Dia pakai ayat sebagai dulu. Akal Tuhan. dulu, akal. Dengar dulu. Dia itu Di mana Yesus menjadi Tuhan? Kapan dan di Dengar mana dia dulu. menjadi Tuhan? Dengar dulu saya. Ya. Dia Oke, Tuhan dia kalau memiliki dengan di itu sini. dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya di dunia ini. Saya tidak tanya, tidak ada pelayanan. Yang saya tanya, Yesus manusia kau bilang di bumi. Terus di mana dia menjadi Tuhan dan kapan dia menjadi Tuhan? Menjadi Tuhan itu dia dalam pekerjaan esensinya. Dia berbuat Waduh, eksistensi itu apa sih? mujizat. Eksistensi Membangkitkan itu ngerti nggak orang kau ini mati. ngomong ini? Ikutin Di aja. mana Iya, dia ikutin aja. menjadi Tuhan? Sebentar, Dia Ustaz. Nah, ini membangkitkan Bang orang Dian. mati. Apakah Ikutin. Nabi Ini yang Muhammad saya bilang. membangkitkan orang Ini yang mati? saya bilang Bang Dian. Ikutin aja, nanti Kita mentok bawa itu. ayat banyak-banyak, nggak ada gunanya Dengar dulu. karena akalnya nggak nyambung. Makanya apa-apa. kita obati dulu akalnya. Enggak, Kamu ikutin ini dulu, nggak ikutin dulu nyambung, dia, ikutin orang dulu tua. dia. Oke, gini. Saya izin masuk Ustaz Darun ya. Gini loh. Ya, Bang, silakan. pernah tidak Yesus itu berubah menjadi bukan manusia, Bang? Hah? Pernah tidak Yesus berubah menjadi bukan manusia? Apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Tidak bisa, Bang. Pertanyaan saya sama Abang, Allah itu dengerin, yang maha kuasa dengerin. enggak? Kapan Yesus berubah menjadi bukan manusia, Bang? Silakan. Hah? Bagaimana? Kapan menjadi manusia? Dia Aduh, lahir sinyalku jelek pula. secara manusia, lahir di dalam. Coba dijawab, dari Bang. kandungan ibu Kapan Maria. Yesus menjadi bukan manusia? Silakan. Yesus bukan sinyalku. Yesus Ustaz Darun lanjut dulu, Ustaz Darun. Sinyalku jelek. Sama dengan pertanyaan saya. Kapan Yesus menjadi Tuhan? Coba. Oke. Kapan Yesus menjadi Tuhan? Dia bangkit. Buktinya bahwa dia bangkit dari kematian. Yang saya tanya bukan bangkit. Setelah itu jadi Tuhan begitu. Iya. Setelah dia bangkit jadi Tuhan apa jadi hantu? Dia Coba kita tanya di bawah ada 500 lebih orang. Di bawah itu bukan orang bodoh semua ya. Kita tanya dulu yang di bawah ya. Yo, Yang di yo, bawah Bapak, tolong kamu dijawab jangan ya. Terlalu bodoh. Ketika Dengar dulu. seorang mati, enggak, kita tanya di bawah, kita hargai dulu yang di bawah. Ketika seorang mati, ada seorang yang bernama Yesus mati, kemudian dikubur, kemudian bangkit dari kubur, disebut apa? Tuhan atau hantu? Baca aja di bawah. Saya capek ngomong, baca aja di bawah.
Baca aja. Itu. Hantu. Nah, macam di situ. Pocong, jurik, hantu, setan. Kan dibilangkan dari awal. Baca aja dulu, baca aja tuh, baca. Jangan ngomong. Apa bacanya? Tuh. Menurut Hantu, ada dedemit. itu. Udah deh Bang Dian. Yang bangkit dari kubur, ya yang di bawah itu kan bukan orang bodoh. Enggak, beliau ini santun. Beliau ini santun, sayangnya doktrinnya kental. Pak Son Kogoya gini loh. Saya bertanya sama Pak Son Kogoya, ini saya selalu pakai dalil ya. Pernah tidak Yesus berubah menjadi bukan manusia, Pak? Hah? Pernah tidak Yesus berubah menjadi bukan manusia? Berubah. Yesus itu tidak pernah berubah. Saya pakai dalil Pak ya. Bapak kalau nanti Tidak punya ada Bible. berubah, dia tetap Tuhan. Sebentar. Kan Sebentar. 100%. Iya, yang lain tolong jangan dinaikkan dulu Kristen yang lain ya, Momot yang lain satu-satu nih. Ini nggak bisa diskusi nih si Conge ini. Kalau mau diskusi nanti, diam dulu Abraham. Simak baik-baik ya. Kapan Yesus berubah menjadi bukan manusia? Silakan. Aduh. Dibilang pun enggak. Oke. Sekarang waktunya Bang menyimak saya ya. Saya izin ya. Yang lain Muslim tolong jangan ini dulu. Saya bacakan data sama Abang. Di dalam data Lukas 22, data Lukas 22 nomor 41. Ya. Lalu Yesus maju sepelemparan batu. Dia berlutut dan berdoa kepada Bapa. Ya Bapak, cawanmu ini mungkin akan sabar dulu Pak San. Saya selalu menghargai orang-orang yang baik seperti Anda. Pertanyaanmu dulu, jawab. Sebentar. Pak, Anda itu saya hormati. Anda orang tua. Saya ini nggak suka kalau kasar kepada orang seperti Anda. Simak pernyataan baik. Saya dari tadi bawa Bapak tuh dalil semua. Bapak catat ini. Yang namanya berdoa itu minta diselamatkan, ketakutan. Ini Yesus di Taman Getsemani ya. Yesus itu turun malaikat, memberikan kekuatan kepada Yesus. Yesus bertambah takut. Sampai keluar keringat seperti buliran-buliran darah. Nah, yang ketakutan berdoa minta diselamatkan itu Tuhan atau manusia? Tidak ada ketakutan, jangan nambah-nambah di situ. Dari mana ayat? Mana buktinya? Lukas 22 data nomor 41 sampai 45, Pak. Mau saya bacakan? Saya bacakan sama Bapak? Boleh. Saya nggak asal ngomong, Pak. Ya Allah. Nanti saya lengkapi data Bapak ya. Yesus ketakutan, keringatnya keluar seperti bulir-bulir darah, lalu malaikat datang. Itu kok, ya Allah. Inilah. Lanjutlah Bang Dian. Gimana nih, tadi, Pak? dengerin. Saya bacakan ya sama Bapak ya. Yuk, dengerin ya. Data 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Bentar. Kira-kira selempar batu. Sahabat. Lukas 22 nomor 40 sampai 46. Di data nomor 43-44, nih, saya baca langsung ya, nih. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu. Jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Kata Yesus, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberinya kekuatan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketakutan enggak? Yesus. Siapa yang bilang ayat 43 itu? Lah ini Bibelmu, Pak. Ya Allah, Pak. Iya, menurutmu siapa yang bilang? Loh, Lukas. Ya, Lukas, bukan Tuhan Yesus kan? Itu kan penulis kan Lukas. Oh, berarti salah Bibelnya. Berarti Bibelnya bukan kitab suci. Bukan
ini Lukas firman itu, Tuhan. dengerin Pak, dengerin Tapi saya. Sebentar bukan- Pak Son, sebentar. Anda kan dengar jarang dulu, baca dengar Bible, dulu, sebentar. saya dulu ngomong, dengar. Silakan. Dulu. Yang di atas ayat 42 itu ya kata Tuhan Yesus. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah. Itu terjadi. Itu Yesus. Tapi di bawah itu Lukas yang ditulis, juga Lukas yang firman, tapi yang ditulisnya Lukas, bukan perkataan Yesus. Paham? Oke, salah berarti ini Lukas ini. Bukan Berarti salah. yang lain-lain termasuk ini nih, sebentar, Ya, sebentar. bukan gitu, Bang, Kemudian pertanyaannya, Bang. ia Bukan begitu, Bang menjauhkan Dian. diri dari mereka kira-kira. Nggak apa-apa Ustaz. Bang Dian, Saya pelempar mohon maaf, batunya, bukan lalu ia itu. berdoa. Salah ini. Salah. Bang Dian, Terus bukan begitu di Taman pertanyaannya. Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota sebagai biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Setiap perkataan yang bukan dari mulut Yesus salah kalau begitu Pak Kogoya. Masuknya Bang Dian, pertanyaannya bukan gitu Bang Lanjut. Dian. Apakah Pertanyaannya- itu perkataan Lukas, Son, Kogo? Apakah itu perkataan Ya. Lukas? Ya. Ya. Berarti kitabmu ada perkataan manusia ya, bukan berarti kitabmu ini bukan firman Tuhan ya? ditulis, bukan perkataan. Loh. Ditulisnya Lukas yang ditulis. Berarti Pak. kitabmu itu firman Tuhan atau Firman perkataan itu manusia? bukan- ini tulisan. Nah, inilah Bang Dian, diwajukan saya oleh kelihatan otaknya ini semuanya. Lukas. Nggak apa-apa, nggak Firman apa-apa. diwajukan Lukas. Beliau, Anda, Pak Kogoya, sabar. Anda ini memang jarang baca Bible, Pak. Ya, yang menyatakan dari mulut Yesus sendiri dia Tuhan tuh nggak ada, Pak. Justru yang mengatakan Yesus Tuhan itu kapan Yesus jadi Tuhan? Saya kasih tahu Bapak sekarang. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya menjadi Tuhan bagi orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup. Ini baru Yesus Tuhan, Pak. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Bahkan dia mengatakan syarat untuk mendapatkan hidup kekal itu harus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Bapa, dan harus mengenal Yesus sebagai utusan Bapa, bukan Tuhan. Memang Yesus tidak pernah dia sendiri berkata akulah Tuhan, tidak. Lalu begitu, kalau begitu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Karena dia tahu dia adalah Tuhan. Hah? Dia adalah Tuhan. Lalu siapa yang memerintahkan Anda menyebut Yesus Tuhan sementara kata Yesus? Firman Tuhan sesuai. Dengerin saya. No. Di dalam data Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Bapakku, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sekarang saya tanya sama Anda, apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa itu ya hidup dengan firman Tuhan. Bang, Tuhan. abang itu kalau menjawab pertanyaan begitu usahakan pakai data, Bang. Jangan abang, mohon maaf ya, jangan abang bikin ngarang sendiri. Saya aja sebagai yang muslim, dengerin saya. Kamu Sabar. Kamu Anda seorang Kristen, berbicara itu dengan dalil, bukan dengan asumsi Anda. Saya kasih contoh, saya kasih jawab langsung. Nah, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya padaku jangan ada yang hilang, supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Jadi harus percaya kepada Anak. Percaya sebagai apa? Belum dijelaskan di sini. Anda bagaimanapun ngomong, saya nggak heran karena Anda itu sudah Muslim tapi tahu semua Alkitab kami. Ya, Bapak itu tahu apa termasuk enggak? Anda itu Jawab dulu Farisi. pertanyaan saya. Bapak tahu enggak? Anda itu Farisi, jadi saya nggak heran.
You know Apa itu Parisi? Apa itu Parisi, Pak? Oh, iya itu. Kamu nggak tahu, nggak perlu kau tahu. Sekarang saya tanya, di mana tertulis Parisi itu seperti apa? Kenapa dikecam Parisi itu? Iya, kamu Kenapa? tahu toh, berarti. Kenapa? Tahu nggak? Tahu nggak, Pak? Tahu. Kenapa? Di mana dalilnya? Di mana Hah? dalilnya? Bahkan Paulus mengaku Parisi, Pak. Anda Nggak ada pengikut dia. Parisi. Mau saya bacakan? Gimana? Anda tidak tahu bahwa Paulus mengaku Parisi? Dia bukan Parisi. Oh, Dia itu Anda tak pernah baca penulisnya. Bible berarti. Iya itu justru Anda Parisi. Anda tahu kesalahan orang-orang Parisi apa, Pak? Hah? Apa yang Anda ketahui dengan kesalahan orang-orang